kalau imam buat duha salah, kita bisa bantu. Begitu dia baca yang susah, hadapi kesusahanmu sendiri. Kau yang mulai, kau yang akhiri. Coba baca bab salat jamaah. Itu sudah dijelaskan. Kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan salatmu. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Itu anjuran Nabi. Ini rata-rata anak muda penghafal Quran, kalau dia jadi imam, dia balik sunnah Nabi. Dia baca yang paling panjang, hanya dia yang hafal. Kenapa dianjurkan ringkaskan? Kan di belakang ini kan macam-macam. Ada orang tua yang rematik, tidak bisa lama berdiri. Belum selesai, jatuh lagi kepalanya ke sana. Baik, kau siksa orang tua. Ada juga ibu-ibu yang mau sekali kentut. Ada anak muda yang lupa kunci motornya. Wih, namanya Pak Imam Hina sudah motorku. Ya, ada pegawai honor, sepatu baru dibeli kasihan. Hilang sudah sepatuku itu. Ya, iya toh. Itu makanya Nabi katakan ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, kalau orang hafal bacaan, kita bisa husu ikut. Imam baca wadduha, kita enak ikutnya. Kenapa? Kita hafal. Begitu dia membaca surah Al-Anfal, dia husu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Kita mau ruku, belum selesai, kita mau ikut, tidak dihafal, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid Al-Mujahidin, pemasukan minggu lalu 2 juta, pengeluaran khutbah Jumat 500.000. Baru dia bilang, oh berarti honornya Pak Ustadz luar. Iya toh. Ternyata belum, sudah dibaca sama satu papan triples, belum selesai, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Lombok Timur. Belum juga selesai, bajunya lagi orang dibaca di belakang. Coblos nomor 3. Ya. Makanya kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? Kita bisa ikut dengar. Yang kedua, kalau orang hafal, kalau imam salah, kita bisa luruskan. Coba kalau imam buat duha salah, kita bisa bantu. Begitu dia baca yang susah, hadapi kesusahanmu sendiri. Kau yang mulai, kau yang akhiri. Ada ini wallahu alam, saya tidak tahu benar atau tidak ini cerita. Ada anak muda penghafal Quran, disuruh tes bacaannya jadi imam. Dia baca yang panjang, memang hanya dia yang hafal. Begitu dia lagi baca, tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Kaget. Namanya orang kaget, hilang bacaan Pak, stres. Dia lupa sambungannya itu aja. Apa sambungannya ini? Dia lupa, diam saja. Hening suasana masjid. Tiba-tiba dia bilang, Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, kami juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda dakal berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Kau kira rapat DPR? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Saya pernah juga alami Pak, waktu saya masih SD di kampung. Imam sujud, lama sekali sujud. Kenapa ini Pak Imam lama sekali sujud? Kok lama, tidak sepertinya biasa. Lama betul. Tiba-tiba ada kawan saya, dia angkat kepalanya, teriak, wih, hilang imam. Ternyata Pak Imam keluar dari samping Pak. Kacau, bubar sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan syaf? Dia bilang, saya kentut nak. Lah
Lain kali kalau kau kentut kasih bangun dulu kita supaya kau dilihat. Dengan sengaja saya malu kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Jadi makmum siapa saja boleh jadi makmum. Jadi jamaah siapa saja, mulai orang paling alim sampai orang paling goblok boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh. Kenapa? Salah imam, hancur sejak kita. Maka kalau ada pemilihan imam, pemilihan presiden, pemilihan bupati, anggota DPR, hati-hati. Salah kau milih pemimpin, salah hidupmu. Dan juga jadi makmum, tahu juga etika. Kalau kau jadi makmum, Nabi katakan kalau kau pergi berjamaah sikat gigi pakai parfum. Itu tujuannya apa? Agar itu adab kau pelihara. Kenapa disuruh pakai parfum? Karena kita akan berdekatan dengan orang lain. Supaya apa? Bau badanmu tidak mengganggu sholatnya orang lain. Adab. Kenapa disuruh sikat gigi? Adab. Supaya bau mulutmu tidak mengganggu konsentrasinya orang di sampingmu. Bayangkan tadi malam kau makan udang dengan pete tumis. Kau tidak sikat gigi tidur lama di dalam mulut. Tiba-tiba kau datang sholat subuh, temanmu balik assalamualaikum, kau juga balik dan menguap sampai mati. Dia ingat terus bau mulutmu. Itu semua adab. Ada juga kita kalau datang berjamaah seolah dia yang paling alim dalam masjid, seolah dia yang paling hebat dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu sudah kita, Pak. baca Fatihah kayak dia mau gigit telinga kita, Pak. Ada lagi yang bikin saya, Pak. Itu kaki dikasih pindah jadi dikasih pindah. Ada saya sholat, saya kasih pindah, dia kasih pindah lagi, saya kasih pindah lagi, dia kasih pindah, saya langsung saya sholat, saya tanya, dia bilang kenapa kau injak kakiku, Ustaz? Kau salah, kenapa kau kasih pindah-pindah? Supaya sapnya rapat, Ustaz. Saya bilang, Dek, begini, kalau mau rapat sapmu bukan kaki yang kau kasih rapat, ini bahu sama siku. Bisa jadi rapat kakimu rapat, jari-jari kakimu rapat, tapi sapmu renggang. Saya biasa ketawa, Pak Bupati, kasih pindah-pindah lagi, pindah lagi. Jelas? Ya? Itu pentingnya adab dalam Islam. Puncak dari semua ilmu, adab. Jangan sampai Bapak hebat baca fikih, hebat baca tasawuf, hebat baca fikih hadis, menghafal beberapa ayat, tapi Bapak tidak punya adab. Sesungguhnya ilmu yang paling tinggi adalah adab. Kenapa dulu orang tua kita mengajarkan kalau mengaji ambil dulu Quran, kita cium dulu? Itu adab. Kenapa kita wudhu dulu? Itu adab. Selesai ceramah, selesai dengar ngaji, kita simpan lagi Quran, cium lagi, simpan di tempat tinggi. Itu adab. Maka kalian kalau datang ke masjid, adik-adikku ini yang baru belajar agama, kamu tidak mau doa bersama, tidak mau zikir bersama, kita hargai, tapi jangan kau ambil saf paling depan. Karena biasanya kalian selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, langsung melangkah. Kalau kau di belakang karena berpendapat supaya saya tidak mengganggu orang berdoa, kalian mulia di sisi Allah. Tapi kalau kau kalian di depan, kau langkah-langkai tuan gurumu, kau langkah-langkai alim ulama, tanpa kau tabe-tabe, hai, kau bukan orang hebat di hadapan Allah. Adab. Datang berjamaah, adab. Dan juga adab berjamaah, kalau imam salah, ada adabnya. Dalam bermasyarakat orang Islam ada adab. Imam salah tidak langsung tarik, Pak Imam salah kok. Enggak, langsung, woi salah. Enggak, bos. Preman itu. Imam salah, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Itu adab. Kalau kau demo silahkan, tapi jangan bakar fasilitas umum. Kau demo silahkan, tapi jangan kau ganggu orang lain. Itu Islam mengajarkan. Silahkan kau tidak setuju dengan pemerintah, tapi jangan merusak fasilitas umum. Kau mendemo silahkan, tapi jangan kau kata-kata kasar. Itu adab.
Jangan mentang-mentang imammu salah kau tarik kakinya. Dan imam juga kalau salah tahu diri, mundur. Jangan bilang pura-pura tidak dengar, batallah salat kita. Nah, alhamdulillah di kabupaten kita ini makmumnya baik, imamnya baik. Mudah-mudahan Allah memelihara kabupaten kita ini.